Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusasaan. Keputusasaan merupakan keadaan subjektif seseorang individu yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan pribadi yang tersedia dan tidak dapat memobilisasi energi yang dimilikinya. Nanda 2005. Keputusasaan adalah keadaan emosional ketika individu merasa bahwa kehidupannya terlalu berat untuk dijalani atau dengan kata lain mustahil. Seseorang yang tidak dapat memiliki harapan tidak melihat adanya kemungkinan untuk memperbaiki kehidupannya dan tidak menemukan solusi untuk permasalahannya. Dan ia percaya bahwa baik dirinya atau siapapun tidak akan bisa membantunya. Keputusasaan berkaitan dengan kehilangan harapan, ketidakmampuan, keraguan, duka cita, apati, kesedihan, depresi, dan bunuh diri. Menurut Paris, Research dan Ablum 1997 mengemukakan bahwa keputusasaan merupakan kondisi yang dapat menguras energi. Keputusasaan merupakan status emosional yang berkepanjangan dan bersifat subjektif yang muncul saat individu tidak melihat adanya alternatif lain atau pilihan pribadi untuk mengatasi masalah yang muncul atau untuk mencapai apa yang diinginkan, serta tidak dapat mengerahkan energinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Keputusasaan adalah status emosional yang berkepanjangan yang bersifat subjektif yang muncul saat individu tidak melihat adanya alternatif lain atau pilihan pribadi untuk mengatasi masalah yang muncul atau untuk mencapai apa yang diinginkan serta tidak dapat mengarahkan energinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu menurut Carpenito. Nah, adapun pendapat lain, keputusasaan adalah pernyataan subjektif individu di mana seseorang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan-pilihan pribadi yang tersedia dan tidak dapat memobilisasi energi atau masalahnya secara sendiri, yaitu menurut Herman dan Kamitsu 2014. Nah, menurut Wilkinson dan Albert 2009 menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan terjadinya keputusasaan antara lain, yang pertama, pengabaian, kedua, kondisi fisik yang turun atau membaik, stres jangka panjang, kehilangan keyakinan dalam nilai, dan pembatasan aktivitas dalam waktu lama yang menyebabkan isolasi kurang dukungan sosial. Karakteristik mayor adalah ungkapan atau ekspresi sikap apatis yang mendalam, berlebihan, dan berkepanjangan dalam merespon situasi yang dirasakan sebagai hal yang mustahil tentang kesedihan. Contoh ungkapannya: 1. Masa depan saya sudah suram. 2. Saya sadar saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan. Ketiga, rasanya saya tidak mungkin menggapai kepuasan di masa depan yang akan datang. Karakteristik mayor dibagi menjadi 4. 1. Fisiologi. Fisiologi merespon terhadap stimulus melambat. 2. Tidak ada energi. Yang ketiga, tidur bertambah. Yang kedua adalah emosional. Individu yang putus asa seringkali kesulitan mengungkapkan perasaannya. 2. Tidak mampu memperoleh nasib baik. 3. Tidak memiliki makna atau tujuan hidup. 4. Hampa dan letih. 5. Perasaan kehilangan. 6. Tidak berdaya untuk mengungkapkannya. 3. Individu memperlihatkan 1. Sikap pasif dan kurangnya keterlibatan dalam perawatan. 2. Penurunan verbalisasi. 3. Penurunan afek. 4. Kurangnya ambisi, inisiatif, serta minat. 5. Ketidakmampuan mencapai sesuatu. 6. Hubungan interpersonal yang terganggu. 7. Proses pikiran yang lambat. 8. Kurangnya tanggung jawab terhadap keputusan dan kehidupannya sendiri. Untuk yang kognitif, yaitu yang nomor 1, penurunan kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan membuat keputusan. 2. Mengurusi masalah yang lalu dan yang akan datang, bukan masalah yang dihadapi saat ini.
3. Penurunan fleksibilitas dalam proses pikir. 4. Kaku atau memikirkan sesuatunya atau tidak sama sekali. 5. Tidak punya kemampuan berimajinasi atau berharap. 6. Tidak dapat mengidentifikasi atau mencapai target dan tujuan yang ditetapkan. 7. Tidak dapat membuat perencanaan, mengatur serba membuat keputusan. 8. Tidak dapat mengenali sumber harapan. Dan untuk yang terakhir, adanya pikiran untuk membunuh diri. 2. Karakteristik tambahan atau minor. Karakter yang meliputi aspek fisiologis dan emosional ini memungkinkan hadir pada klien dengan keputusasaan. 1. Fisiologis, diantaranya anoreksia, penurunan berat badan. 2. Emosional, klien merasa 1. Merasa ada benjolan di tenggorokan, tegang. 2. Merasa kecewa, merasa bahwa sedang di ujung talinya. 3. Dibanjiri oleh rasa ketidakmampuan. Karakteristik minor yang selanjutnya adalah klien juga menunjukkan adanya kontak mata yang buruk, motivasi yang menurun, mendesah, regresi, represi, dan pengunduran diri. Regresi dalam psikologi sendiri adalah proses kembali ke tahap perkembangan sebelumnya, di mana seseorang merasa paling nyaman. Bisa juga disebut sebagai respon umum seseorang yang sedang frustasi atau ketika sedang mendapat tekanan. Sedangkan represi adalah usaha psikologis seseorang yang bertujuan untuk meredam keinginan, hasrat, atau instingnya sendiri. Keinginan, harapan, fantasi, atau perasaan dapat dipresentasikan dalam pikiran sebagai pemikiran, bayangan, dan ingatan. Selanjutnya kognitif. Kognitif sendiri ada beberapa gejala yang ditimbulkan. Yang pertama, penurunan kemampuan untuk menyatukan informasi yang diterima. Yang kedua, hilangnya persepsi waktu tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Yang ketiga, bingung. Yang keempat, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Yang kelima, distorsi proses pikiran dan asosiasi. Yang terakhir, penilaian yang tidak logis. Tanda dan gejala itu ada 4. Yang pertama, mandi. Klien mengalami ketidakmampuan dalam membersihkan badan, memperoleh atau mendapatkan sumber air, mengatur suhu atau aliran air mandi, mendapatkan perlengkapan mandi, mengeringkan tubuh, serta masuk dan keluarnya air mandi tersebut. Yang kedua adalah berpakaian. Klien mempunyai kelemahan dalam melakukan atau mengambil potongan kain. Yang pertama itu ada menggunakan pakaian serta menaruh pakaian yang kotor, menukar pakaian. Klien juga mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan pakaian dalam memilih pakaian, menggunakan alat tambahan, menggunakan kancing tarik, melepas pakaian, menggunakan kaos kaki, mempertahankan penampilan pada tingkat yang memudahkan atau mengambil pakaian menggunakan sepatu. Tanda gejala yang ketiga adalah makan. Klien mempunyai ketidakmampuan dalam menelan makanan, mempersiapkan makanan, menangani perkakas, mengunyah makanan, menggunakan alat tambahan, mendapatkan makanan, membuka kontainer, memanipulasi makanan dalam mulut, mengambil makanan dari wadah lalu memasukkannya ke mulut, melengkapi makanan, mencerna makanan, menurut cara yang diterima masyarakat, mengambil cangkir dan gelas, serta mencerna cukup makanan dengan aman. Tanda gejala yang keempat adalah BAB atau BAK. Klien memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam mendapatkan jamban atau kamar kecil, duduk atau bangkit dari jamban, memanipulasi pakaian untuk toileting, membersihkan diri setelah BAB atau BAK dengan tepat, dan menyiram toilet atau kamar kecil. Keterbatasan perawatan diri atas
biasanya diakibatkan karena stresor yang cukup berat dan sulit ditangani oleh klien, atau klien bisa mengalami HDR, sehingga dirinya tidak mau mengurus atau merawat dirinya sendiri, baik dalam mandi, berpakaian, berhias, makan, ataupun BAP dan BAK. Bila tidak dilakukan dengan intervensi oleh perawat, maka kemungkinan klien bisa mengalami masalah risiko tinggi isolasi sosial. Kerugian dari sifat keputusasaan. Satu, kerugiannya pasti kita gampang depresi apabila kita mengalami keterpurukan dan gampang mengalami kecewa, gila, kehilangan barang karena putus asa, terus gampang depresi akibat dari seperti kita jatuh miskin, terus gagal dan jatuh cinta, seperti itu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pohon masalah. Jadi pohon masalah dari keputusasaan yaitu yang pertama terjadi harga diri rendah. Harga diri rendah di sini itu tidak percaya diri terhadap diri sendiri dan sering minder terhadap sekitarnya. Setelah harga diri rendah, terjadi ketidakberdayaan. Dia tidak berdaya untuk hidup bermasyarakat. Terus terjadi disfungsi proses berduka. Dia berduka karena merasa terkucilkan di dalam masyarakat tersebut. Ada juga dari ketidakberdayaan menyebabkan seseorang itu keputusasaan. Jadi dia itu sudah berputus asa karena merasa dikucilkan di masyarakat. Dari keputusasaan tersebut terjadilah gangguan konsep diri, yaitu harga dirinya rendah. Dia merasa harga dirinya rendah di mata masyarakat tersebut. Begitulah pohon masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video role play tentang keputusasaan. Saya Anisatul Lisfa sebagai perawat. Saya Afifah sebagai keluarga pasien. Saya Rifka Dirahmania sebagai dokter. Saya Anifatul Mistia sebagai perawat. Saya Anissa Indasari sebagai perawat. Saya Titi Muhammad Saada sebagai keluarga pasien. Saya Hujai Istiqomah sebagai pasien. Saya Huzairina Witrusna sebagai keluarga pasien. Saya Irmaya Umi Pranika sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Perempuan berusia 32 tahun datang ke klinik kasih sayang dengan keluhan sakit kepala dan nafsu makan. Klien mengatakan lelah dan menyerah terhadap pernikahannya di ambang perceraian. Klien juga mengatakan tidak mendapat dukungan dari keluarganya, bahkan terkesan acuh pada masalah yang menimpanya saat ini. Selama komunikasi, klien menundukkan kepala dan sesekali terlihat melamun. Alamatnya
Dokter Erna kemarin bilang bahwa saya disuruh kesini lagi. Apakah ada perubahan pada diri saya atau tidak? Gitu ya. Ini apa? Dokter Erna-nya kan nggak praktek hari ini. Jadi nanti saya tanyakan ke dokter Erna dulu. Kalau mau dikonsultasikan sama perawatnya, boleh apa tidak? Gitu ya. Saya sudah telepon dokter Erna yang dipersilakan konsultasi ke perawatnya. Sekarang mari kita ke ruangan ya Bu. Selamat pagi Bu. Apakah sudah dengan Mbak Puja? Ya benar. Ada yang bisa dijelaskan? Di sini saya bisa konsultasi pembelian Mbak Puja. Saya dengar Mbak Puja merasa putus asa. Putus asa kenapa ya Mbak? Jadi saya langsung nyerah terhadap pernikahan saya yang dianggap beneran ini. Saya tidak dapat dukungan dari keluarga dan keluarga bahkan acuh kepada pernikahan saya dan masalah yang saya hadapi saat ini. Sudah punya anak apa belum? Sudah sus, anak 1 kelas TK. Terus soalnya kok sampai perceraian itu apa ya? Suami saya jarang pulang ke rumah. Terus pokoknya akhir-akhir ini sudah kayak gimana ya, kurang perhatian sama keluarga, pergi-pergi nggak pernah pulang. Saya capek sama suami saya nggak tahu bagaimana sama suami saya. Ada masalah di komunikasikan, omongkan secara bersama. Ya, saya kan kasihan juga sama anak saya. Nanti tidak ada kasih sayang dari orang tua yang seperti anak-anak yang di luar sana mendapat kasih sayang kepada kedua orang tua. Orang tua lengkap bapak sama ibu gitu. Saya kasihan sama anak saya. Apakah suaminya masih bisa diajak komunikasi? Bisa setiap di telepon atau di WA nggak pernah dibales, kadang diblokir. Kita sudah dari pihak keluarga sudah berusaha bagaimana sebaik mungkin menghubungi pihak suami, tapi suami selalu mengelak, terus nggak pernah pulang, jarang. Pokoknya susah dihubungi dari pihak suami. Keluarga suami sudah tidak ada, kayak tidak ada respect sama keluarga saya, bahkan sama saya juga terhadap anak saya juga. Ibu harus kuat ya, harus sabar, harus mencintai keluarganya. Kalau enggak pertahanin nanti ya kasihan anaknya, enggak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, terutama ayah. Kalau untuk yang dilakukan juga kan belakang ibunya, terus harus semangat lah. Kalau ibunya down, nanti ya anaknya juga ikut terkena masalah. Tadi mbaknya bilang kalau nggak dapat dukungan dari keluarga, keluarganya gimana ikut. Boleh keluarganya disuruh masuk biar saya membantu membicarakan kepada keluarganya. Baik sus, di sini keluarga saya sudah datang. Di sini ada adik saya, ibu saya beserta kakak saya. Bu, ini kan Mbak Puja sedang ada masalah dan dia butuh dukungan dari keluarganya supaya tidak down. Dia bercerita kalau dia tidak dapat dukungan dari keluarganya. Dan itu maksudnya gimana ya? Gini, dari awal kan emang saya tidak setuju kalau dia ini menikah dengan suaminya itu, karena sifatnya ya begitu. Soalnya kan emang dia lah kayaknya agak keras, makanya saya tidak setuju dengan dia menikah dengan suaminya. Tapi kan sebagai anak temennya itu kan harus dapat dukungan gitu. Itu kan memang keputusannya dari awal. Kalau anak ibu sudah cinta gimana ya, orang tua kan harus mendukung gitu kan.
Ya saya emang gara-gara gak mendukung itu gara-gara sifat yang suaminya itu jelek, yang dia agak baik, kurang sopan santun, kurang pokoknya gitulah. Ya sebagai keluarga kan harus bisa mendukung. Kalau dia pengen menikah sama orang itu kan cuma sebagai orang tua atau saudara-saudaranya, itu kan harus mendukung dia. Kalau nggak didukung sama keluarga, kalau ada masalah dia mau curhat ke siapa gitu. Kalau ada keluarga yang mendukung itu kan pasti mau ngasih motivasi buat Mbak Munja gitu. Oh iya, saya setelah ini akan mendukung Munja dengan pokoknya baik dengan suaminya itu. Sebagai keluarga emang harus dia benar kata Ustaz, sebagai keluarga emang harus saling mendukung karena itu percaya dia. Kalau bisa itu pernikahannya bertahan saja. Kasihan kan anaknya, dia pas sana. Gimana Mbak Mulia, masih ada yang bisa bantu? Tidak, terima kasih. Mbak Mulia sudah paham? Ya. Sekian dari video kami. Selamat menyaksikan. Jangan lupa